Kembali lagi di Format 32 Channel. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di wilayah Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada umumnya, monumen itu berbentuk gedung atau sebuah bangunan yang sangat megah. Tetapi yang pemirsa lihat di belakang saya, ada monumen yang berbentuk mobil yang wujudnya sangat tragis setelah mengalami kecelakaan. Di wilayah ini sering juga disebut dengan wilayah jalur tengkorak. Ada cerita apa saja yang ada di sini? Mari tetap ikuti Format 32 Channel. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini biar Anda tetap mendukung channel ini. Pemirsa, setelah kita mengetahui sejarah Kali Menur yang ada di Sentolo, Kulon Progo ini, saat ini saya sedang bersama seorang warga sekitar yang kebetulan relawan orang yang sering menolong kecelakaan yang ada di jalur tengkorak ini. Ya, saat ini saya sedang bersama, kalau boleh tahu, Bapak Sinten? Heru. Bapak Heru, ya. Bapak Heru. Pak Heru, kalau saya boleh tahu, pertama kali Pak Heru menjadi relawan di jalur tengkorak ini sejak kapan? Kurang lebih sekitar tahun 2012 kalau saya sering melakukan evakuasi atau membantu pertolongan pertama di saat terjadi kecelakaan di seputar Jalan Jogjawates area Sentolo. Berarti sudah lumayan lama juga ya Pak? Nggih, lumayan lama. Tapi sebelumnya sebelum saya keluar kota, ya sering sebelumnya waktu masih sekolah di seputaran Jalan Wates dari Jogja sampai Sentolo itu, kalau sekolah naik motor ada kecelakaan ya berhenti saya memang. Langsung menolong kejadian itu ya? Atau mengarahkan lalu lintas atau memberikan laporan ke polisi terdekat. Seperti itu. Berarti sudah cukup sering juga ya kejadian kecelakaan itu di jalur ini? Nggih, sering banget. Sejak saya tinggal menetap di rumah, tidak keluar kota lagi ya. Dari tahun 2012 itu memang saya memiliki ambulan. Jadi karena sering terjadi kecelakaan itu, menunggu ambulan terlalu lama, terus saya berangan-angan seandainya itu saya pakai untuk kegiatan sosial, untuk menolong bila ada kecelakaan. Akhirnya punyalah satu buah ambulan. Sampai saat ini ambulan itu masih Pak? Kalau sekarang yang milik saya sendiri itu sudah tidak ada, karena sudah saya jual untuk kebutuhan hidup. Bayar utang Mas. Iya. Berarti terus, untuk ambulannya udah nggak ada ya? Gitu, terus cuman ada rekan yang juga istilahnya ingin bersosial sehingga membuat ambulan, dan saya bantu kemarin juga untuk instalasi dan sebagainya. Dan sekarang masih ada walaupun tidak fokus untuk menolong kecelakaan, tapi khusus untuk pasien. Iya. Gitu, karena
terkendala SOP di lapangan. Ya. Kadang harus memang yang betul-betul mengetahui tata cara untuk evakuasi atau pertolongan pertama pada kecelakaan. Nggih. Ya. Kalau boleh tahu, kecelakaan terparah yang pernah terjadi itu, kalau Pak Heru sendiri yang mengalami itu kapan ya Pak? Apa ada kejadian apa yang paling parah gitu? Banyak sih yang kejadian parah dan mengakibatkan meninggal dunia itu di sepanjang area Kalimenur Sukorno ini. Kalau pertama kali saya mengetahui kecelakaan itu, saya masih belum aktif sebagai aktivis untuk relawan menolong korban. Itu tahun lupa saya tahunnya, ya. Tapi kejadiannya di dekat TK Pertiwi waktu itu. Korbannya cukup banyak, bahkan pada saat itu kemacetan juga cukup panjang lalu lintasnya. Terus sampai ada kejadian-kejadian aneh yang setelah kecelakaan tersebut. Nah sekarang itu mobil yang dipajang di tugu kecelakaan, mobil ringsek itu, ya. Yang di dekat DPU itu, nah itulah mobilnya yang waktu itu kecelakaan di dekat TK Pertiwi. Oh, berarti mobil yang dipajang di pinggir jalan itu kejadian yang di dekat TK Pertiwi itu? Betul. Oh, itu kalau boleh tahu kejadiannya itu gimana, kalau memakan korban berapa ya Pak, kalau kira-kira tahu? Kurang lebih sekitar 7 orang. Satu balita itu tidak langsung meninggal di tempat, cuman itu karena sangat fatal sekali dan lukanya semua cukup luka berat semua, cederanya, sehingga memang menelan korban jiwa yang banyak. Untuk yang meninggal dunia di tempat itu juga ada Pak? Ada. Hanya apa, sampai darah itu banyak sekali ya yang curan kemana-mana. Tapi untuk evakuasi mengeluarkan korbannya juga cukup sulit karena kejepit. Oh ya. Itu yang rusak itu ada berapa mobil atau motor gitu Pak, yang setelah kejadian yang mobil di monumen di pinggir jalan itu yang ringsek itu? Itu yang paling parah hanya satu mobil itu, karena dilompati bis waktu itu. Waktu itu bisnya, boleh saya sebutkan, waktu itu kalau tidak salah nanti dia ditajak. Iya, nggak apa-apa. Dahlia Indah aja. Waktu itu sampai merobohkan tiang listrik. Oh. Begitu menghindar itu, melompat terus merobohkan tiang listrik. Oh iya. Kalau boleh tahu kok kenapa mobilnya itu langsung dijadikan tugu atau monumen itu di pinggir jalan, itu alasannya kenapa? Apa ada caranya juga ya Pak ya? Itu untuk mengingatkan seluruh pengendara lalu lintas. Itu inisiatif dari Polda DIY dan Polres Kulon Progo agar masyarakat peduli keselamatan berlalu lintas, karena begitu banyak korban yang meninggal di jalan raya karena kelalaian pengemudi, sehingga menyebabkan kecelakaan. Walaupun juga mungkin faktor-faktor yang lain bisa menjadi pendukung terjadinya kecelakaan, tapi itu semua kan atas kuasa Tuhan, sehingga kita tidak bisa mengetahui bagaimana nasib atau umur kita selanjutnya. Tapi kita perlu berhati-hati, sehingga Polres Kulon Progo menjadikan mobil tersebut sebagai monumen untuk memperingatkan para pengendara atau pengemudi supaya lebih berhati-hati. Ya. Begitu Mas. Ya. Apa mungkin itu salah satu kejadian yang paling parah Pak sehingga dijadikan monumen itu? Ya, termasuk kejadian yang
parah, Parah. tapi tidak hanya itu sebenarnya. Tapi kalau nanti dipajang semua, Oh, nggak iya. muat nanti tempatnya. Betul, berarti nggak hanya satu ya Pak ya kejadian Iya. yang parah. Ya, kalau boleh tahu ada nggak sih Pak kejadian tanda-tanda aneh sebelum ada kejadian kecelakaan atau hal-hal yang ada di jalur tengkorak ini? Tanda-tanda. Kalau selama ini itu mungkin karena ada istilahnya pasaran atau hari yang istilahnya mistis lah, Ya, seperti malam Selasa Kliwon, Ya, malam Jumat Jumat Kliwon, seperti itu, dan kondisi lalu lintas dan cuaca begitu istilahnya gerah, terus pokoknya tidak mengenakkan lah. ya, Nah, itu sering menjadi tanda, dan beberapa kali juga ada warga yang memergoki. Beberapa kali itu seseorang menaruh jenis bunga di tepi jalan, tapi juga kami nggak tahu maksudnya untuk apa, tapi entahlah. Nah, itu mereka yang tahu ya. Pokoknya pada intinya tetap kita selalu waspada dan selalu berdoa sebelum melakukan perjalanan. Terlebih mengikuti atau mentaati peraturan lalu lintas, sehingga kita bisa meminimalisir terjadinya kecelakaan. Kalau dari Pak Heru sendiri pernah merasakan tanda-tanda itu yang tadi yang disebutkan Pak Heru, atau melihat seorang menaruh kayak gitu, udah pernah mengalami sendiri belum Pak? Saya pernah melihat, terus mereka berhenti, terus setelah saya cek di tempat mereka berhenti itu menaruh bingkisan, ya ada uangnya, kadang 50.000, kadang 10.000, tapi ya sudah, saya cuman diamkan saja. Terus juga saya tidak ingin mengganggu urusan mereka. Iya. Gitu. Kalau ini kan tadi saya tanya tanda-tanda sebelum kejadian ya Pak ya. Iya. Kalau tanda-tanda setelah kejadian adanya kecelakaan, misalnya hari berikutnya atau habis kejadian kecelakaan itu, ada nggak ya tanda-tandanya sendiri kayak gitu? Kalau setelah kecelakaan ya sepertinya biasa-biasa saja. Biasa-biasa. Cuman kadang yang muncul beberapa hal-hal unik yang mungkin kita lihat itu kurang wajar lah. Oh iya. Seperti itu. Sebelum-sebelumnya juga, sebelum kejadian itu yaitu suasana atau cuaca itu tidak enak. Enak ya. Nggih, terus berdekatan dengan hari-hari yang sakral dengan mistis untuk menurut perhitungan Jawa lah, seperti itu. Begitu Mas. Berarti nggak ada terus kejadian hal aneh, misalnya habis kecelakaan ada orang kayak menaruh bunga lagi, itu nggak ada ya, kayak sejenis bingkisan-bingkisan gitu? Oh, malah tidak. Malah tidak ya? Ya. Tapi kalau sebelumnya itu ada beberapa yang melihat bunga di pinggir jalan, itu malah kemudian itu menjadi tanda mungkin sebelum kejadian ya? Ya, itu mungkin akan ada korban laka seperti itu. Tapi ya memang seperti itulah kondisi di jalan raya itu, karena lalu lintas juga padat, terus perilaku aneh yang dilakukan orang itu juga mungkin bisa dihubung-hubungkan dengan kejadian kecelakaan itu jadinya. Oh ya, betul. Kalau sharing pengalaman dari Pak Heru sendiri, selama menjadi relawan itu bagaimana? Terus apa ada pesan-pesan untuk pengendara yang melewati jalur itu agar bagaimana kayak gitu? Oh, sharing pengalamannya dari awal. Pengalaman saya pribadi untuk hal-hal yang aneh atau unik itu, kalau saya lihat memang posisi waktu kecelakaan itu
banyak unsur kelalaian kalau dilihat Ya. secara logika, seperti kecepatan ataupun tanda-tanda isyarat lampu itu tidak digunakan. Nah, waktu ada sebuah kejadian, waktu itu kejadian langsung meninggal di tempat. Waktu itu saya juga yang evakuasi, mengantar jenazahnya ke rumah sakit. Di suatu rumah sakit itu, dilelah saya itu ngobrol sama bapaknya almarhum yang menjadi korban. Ya. Setelah saat itu saya ngobrol, berbincang, ditanya kronologinya bisa terjadi kecelakaan, dan saya berupaya menjelaskan. Sampai di jalan saya itu ditelepon sama teman saya kalau yang saya antar itu anaknya yang tadi saya ngobrol dengan di rumah sakit. Di rumah sakit tersebut. Oh. Kemudian saya juga kurang yakin, penasaran kok bisa. Sampai di rumah, di bengkel, ambulan dicuci sama teman, sama rekan bengkel. Di dalam ambulan itu tertinggal kayu maejan. Kayu maejan. Ya, yang untuk tanda pemakaman jenazah. Oh iya. Nah, di dalam ambulan itu masih baru kondisi maejannya. Sampai saya foto, saya share di grup, siapa yang memerlukan atau siapa yang mau, malah saya diomelin, maejan kok ditawak-tawak Nah, saat itu saya ambil, terus saya hubungi pihak korban. Di keluarganya ada yang pesan peti jenazah atau maejan tidak tadi, kok ditaruh di ambulan. Ternyata tidak. Akhirnya saya antar maejan itu ke rumah duka. Dan di sana dijelaskan juga bahwa bapaknya korban tadi itu sudah meninggal 3 bulan yang lalu. Waduh. Padahal saya di rumah sakit itu merasa ngobrol dengan bapaknya almarhum. Saya juga heran kenapa bisa terjadi seperti itu. Nah, karena saya kenal betul sama bapaknya karena sama teman sama bengkel, jadinya teman dekat ya Pak ya? Teman dulu langganan saya, terus akhirnya saya familiar dengan sosok beliau almarhum itu satu. Terus yang dua, meskipun waktu pada saat kejadian kecelakaan itu tubuh korban itu hancur ya. Sampai serpian daging itu kemana-mana. Tapi di jalan raya itu darah itu sedikit banget, bahkan bisa dibilang seperti tidak ada darah yang keluar. Nah, saat kita evakuasi di perjalanan di rumah sakit itu korban itu minta dilepaskan tali helm. Saya berhenti karena saya sendirian, nggak ada yang nemenin di ambulan. Saya berhenti di tengah jalan di dekat Telusuban, ya. Di jalur mau ke RSUD itu saya berhenti, saya lepas tali helmnya. Setelah itu saya lanjutkan perjalanan. Korban seperti sekaratul maut, jadi cetek-cetek bergerak ke sana ke sini itu. Terus saya mencoba, saya doakan semoga sampai di rumah sakit dan tidak terjadi istilahnya habis umurnya itu di dalam perjalanan. Tapi syukurlah saya dijawab, dikabulkan, akhirnya sampai RSUD di IGD itu masih bernafas, dan di perjalanan saya masih mendengarkan suara napasnya, masih terdengar. Akhirnya sampai rumah sakit, turun dari ambulan, dipindah ke dragbar milik rumah sakit, baru meninggal dunia. Dan ambulan itu kan banyak
ceceran daging, apa serpian-serpian lemak itu saya cuci di rumah sakit. Ya dengan saya cuci di rumah sakit dengan alat seadanya sampai di bengkel. Dilelah yuk juga sampai di rumah itu ambulan itu tidak terasa berbau amis, bahkan cenderung agak harum. Jadi kita jadinya juga tidak takut. Yang lain misalkan ada yang berpapasan dengan ambulan di pinggir rumah juga nggak takut. Yang seharusnya kalau ceceran daging itu harusnya berbau amis gitu, malah ini nggak berbau, malah wangi ya Pak ya? Iya. Tuh, itu juga salah satu hal yang saya juga heran kenapa bisa terjadi. Ya. Kalau boleh tahu, selama baru nyopir ambulan itu ada kejadian ya, tidak terduga nggak, selain yang membawa ini tadi yang dagingnya berceceran gitu? Kejadian gitu. Kalau kejadian di mobil ambulan ya memang pernah juga mobil itu dipinjam untuk membawa jenazah dan katain sama rekan di bengkel itu, dan temen di bengkel itu kok nggak dicuci baru dipakai. Malah akhirnya klakson ambulan itu bunyi dengan sendirinya, manjer, bahkan dicabut akinya itu belum berhenti, tetap bunyi terus ya Pak ya? Tetap bunyi beberapa detik, akhirnya baru mati. Berarti untuk kejadian yang misalnya ada, kan kalau bawa jenazah itu aneh itu nggak ada ya Pak ya? Nggak ada selama saya jadi sopir ambulan itu. Bawa ambulan itu tidak pernah diganggu ataupun terjadi hal-hal yang aneh kalau saya pakai sendiri. Gitu. Baik Pak Heru, mungkin itu saja ya dari pertanyaan saya selama Pak Heru menjadi relawan di jalur yang disebut orang-orang jalur tengkorak ini. Mungkin terima kasih banyak telah meluangkan waktunya untuk pemirsa ini. Matur nuwun sangat Pak Heru. Sami-sami. Ya, siap. Pemirsa, mungkin itu tadi percakapan saya dengan Pak Heru, salah satu seorang warga yang juga menjadi relawan di jalur ini. Jangan kemana-mana, kita tetap di Format 32 Channel.